Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita di kelas 12B SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, kembali kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pembelajaran matematika di kelas 12B. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab matriks ya, bab matriks. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan materi determinan matriks 2x2. Menyelesaikan atau menentukan determinan matriks 2x2 dengan metode apa? Metode minor dan kofaktor. Dengan metode matriks minor dan matriks kofaktor. Ya. Jadi sampai sejauh ini anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan sudah 2 metode yang sudah kita jalani. Ketika antum di kelas 11 kita sudah menyelesaikan menentukan determinan matriks 2x2 dengan metode yang biasa, metode yang umum ya, kita dengar ya. Yang mana determinan itu determinan dari matriks A dikali D kurang B dikali C. Nah, itu rumus yang umum dia. Di kelas 12 kita pelajari dan sudah kita pelajari bagaimana menentukan determinan matriks 2x2 tetapi dengan model ekspansi kofaktor, atau kita cari dulu matriks minornya, kemudian cari kemudian matriks kofaktornya, baru tentukan determinannya. Hasilnya sama. Antum mau gunakan metode yang di kelas 11 silahkan, metode yang ini. Tetapi ini Ustaz harus tetap sampaikan. Kenapa? Karena ini materi pembelajaran kita di kelas 12. Ketika nanti di ujian ataupun mungkin di ujian akhir tahun ya, penilaian akhir tahun ataupun penilaian akhir semester, ketika tidak diminta dengan metode kofaktor, antum silahkan kerjakan dengan metode yang biasa karena itu yang lebih ringan. Tapi ketika diminta, karena Ustadz kan ingin melihat sejauh mana kemampuan antum mengerjakan atau menentukan determinan matriks 2x2 dengan model kofaktor, maka antum ketika Ustadz minta seperti itu antum kerjakan ya. Antum kerjakan dengan metode kofaktor. Insyaallah pada kesempatan kali ini anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita akan mempelajari sifat-sifat determinan matriks 2x2. Sifat-sifat determinan matriks 2x2. Jadi Ustadz pada kesempatan kali ini mengajak antum untuk ikut berperan aktif. Ya, Ustadz nanti kasih contoh kasus yang pertama, kasus kedua dan seterusnya. Nanti kita ambil apa sifat yang berlaku untuk determinan matriks 2x2 tersebut. Taib, sifat-sifat determinan matriks 2x2 ya. Kita sudah mempelajari bagaimana menentukan determinan matriks 2x2 dengan ekspansi kofaktor. Selanjutnya kita mempelajari ini sifat-sifat determinan matriks 2x2. Taib. Ustaz datangkan contoh yang pertama ya. Diberikan matriks A, elemennya ordonya 2x2 ya, karena pembahasan kita di matriks 2x2. Matriks A elemennya 1 3 2 1, matriks B 3 minus 2 2 1. Determinan A, ini dengan cara biasa ya, 1 kali 1 dikurang 3 kali 2 sama dengan minus 5. Determinan matriks B 3 dikali 1 dikurang minus 2 kali 2 dapatlah 7. Jika kedua matriks tersebut dikalikan, maka perhatikan, jika matriks A yang tadi ini
dikalikan dengan matriks B ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Coba kita lihat. A dikali B menghasilkan, ini dia matriksnya. Ingat, perkalian matriks jangan lupa ya. Jangan lupa bagaimana mengalikan dua buah matriks. Ingat, baris jumpa kolom. Baris pertama jumpa kolom pertama, baris pertama jumpa kolom kedua, baris kedua jumpa kolom pertama, baris kedua jumpa kolom kedua. Jangan lupa. Jadi hasil perkalian A kali B ini dia. Kemudian ditentukan determinan dari hasil kali matriks A dengan B, ini dia minus 35. Ya. Kemudian kita balik. Yang tadi A kali B, kali ini B kali A. B kali A. Menghasilkan matriks, ini dia hasilnya, ya. Ya. Menghasilkan ini. Atau kalau mau sedikit kita jelaskan ya, 1 kali 3 tambah 3 kali 2 6. 1 kali minus 2 3 kali 1 3, 2 kali 3 6, 1 kali 2 2, 2 kali minus 2 minus 4, 1 kali 1 1. Jumlahkan dia, ya. Dapatlah ini determinan yang pertama tadi. Hasil dari B kali A, ini hasilnya, determinannya minus 3, minus 35. Kalau kita ingat kembali materi ketika di kelas 11, bahwasanya perkalian matriks itu tidak bersifat komutatif. Sebagaimana perkalian biasa itu bersifat komutatif. 2 kali 3 sama nggak hasilnya dengan 3 kali 2? Sama, Sat. Naam, itu perkalian biasa, perkalian bilangan biasa, maka perkaliannya bersifat komutatif, yang mana A kali B pasti hasilnya sama dengan B kali A. Itu tidak berlaku untuk matriks. Untuk matriks, A kali B tidak sama dengan hasil B kali A. Antum bisa lihat. Nampak? Tetapi determinan matriks A kali B dengan determinan matriks B kali A sama. Itu sifat yang pertama. Jadi sifat dari determinan matriks 2 kali 2 yang pertama adalah apa? Misalkan diberikan dua buah matriks, kita sebutlah namanya A dan B. Maka determinan A kali B dengan determinan B kali A itu sama. Jadi kesimpulan atau sifat yang pertama apa bisa kita ambil kesimpulannya? Ayo. Sifat pertama menyatakan bahwasanya, ayo. 6. Determinan A kali B sama dengan determinan B kali A. Naam. Baik, kita lanjut. Usah datangkan contoh yang kedua. Kali ini kita nggak ada pembahasan pakai apa ya? Pakai tulisan. Kita perhatikan ke sini aja. Nanti antum yang merangkum kembali apa sifat-sifat yang berlaku pada determinan matriks 2 kali 2. Diberikan matriks C, ini elemennya. Diberikan matriks D, ini elemennya. Diketahuilah determinan matriks C 8, determinan matriks D 18. Sehingga determinan matriks C dikalikan dengan determinan matriks D, hasilnya adalah 144. Jika kedua matriks tersebut dikalikan, maka kita lihat ya. Nah, jadi tadi kan cari determinan, kalau ini dicari determinannya dulu masing-masing ya. Determinan C kali determinan D 144. Kalau dikalikan hasilnya, iya, ini mirip dengan kesimpulan yang tadi juga. Artinya apa? Dua buah matriks di sini dinamakan C sama D. Maka berlaku sifatnya yaitu determinan matriks C kali D pasti sama dengan determinan matriks D kali C. Baik. Baik, contoh berikutnya. Diketahui matriks E. Diketahui matriks E. Anda bisa lihat ini elemennya. Transpos dari matriks E adalah E transpos 2137. Ini jangan lupa lagi ya. Bagaimana
membuat transpose dari suatu matriks. Siapa yang masih ingat? Ayo. Transpose apa itu artinya? Bagaimana teknik mentransposkan sebuah matriks? Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Transpose itu konsepnya baris pertama menjadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom kedua. Jadi elemen pada baris pertama menjadi elemen pada kolom yang tadinya mendatar jadinya menurun. Nah, itu dia. Begitu juga untuk baris kedua yang tadinya mendatar menjadi menurun untuk kolom kedua. Itu dia. Ya kan? Tengok, coba perhatikan dulu, coba perhatikan. Cak, kalian tengok dulu ya ini. 23 23. Ah, yang tadinya sebelum ditranspos dia mendatar ke samping ke bawah, ini jadinya setelah transpos ini juga 17 ke samping, ini 17 ke bawah. Kemudian determinannya, nah ini dia. Determinan matriks sebelum ditranspos, determinan E 2 kali 7 kurang 3 kali 1 sama dengan 11. Dan ini determinan matriks setelah ditranspos, berarti 2 kali 7 kurang 1 kali 3, 11. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Ayo. Hah? Apa kesimpulannya? Nah, determinan matriks sebelum dan setelah ditranspos adalah sama. Jadi determinan matriks E yang sama dengan determinan E transpos. Itu dia. Itu kalau contohnya kita namakan dia matriks E. Jadi kalau antum namakan dengan nama lain nggak masalah. Tapi pahami konsepnya. Konsepnya menyatakan bahwasanya determinan matriks, nilai determinan matriks sebelum dan sesudah ditranspos pasti sama. Nah, itu yang kedua. Sifat yang kedua dari determinan matriks 2 kali 2. Next. Masuk contoh berikutnya. Diketahui matriks F. Ya, matriks F transposnya ini. Jadi seperti yang tadi. Afwan, saya ulangi. Contoh 17, ya kan? Ini masalahnya mirip dengan contoh 118. Karena dia tambahkan supaya antum lebih paham. Jadi ditambah contohnya untuk memperkaya ya pemahaman antum terkait sifat determinan matriks 2 kali 2. Kemudian di contoh 110, ini mirip dengan contoh 19. Dia ingin menunjukkan kembali agar menguatkan, meyakinkan kita bahwasanya determinan matriks sebelum dan sesudah ditranspos adalah sama. Coba antum lihat, diketahui matriks F ordonya 2 kali 2 18 minus 20, maka transpos dari matriks F adalah ya yang tadinya 18 mendatar jadi ke bawah 18, yang tadinya minus 20 mendatar jadi ke bawah minus 20. Determinan dari matriks awal si F sebelum transpos adalah 16. Kemudian determinan dari matriks setelah ditranspos namanya FT ya. Matriks F yang setelah ditranspos hasilnya juga 16. Oleh karena itu kesimpulannya sama seperti contoh yang sebelumnya, bahwasanya nilai determinan dari sebuah matriks sebelum dan sesudah ditranspos adalah sama. Baik. Naam. Next, kita lanjut. Contoh 111. Contoh 111. Diketahui matriks G, ya. Kali ini diberikan 3 matriks G, H, I. Semuanya ordo 2 kali 2. Antum bisa lihat sendiri ya elemennya ya. 1 2 5 2 untuk G, minus 1 1 1 2 untuk H, untuk yang I 1 5 minus 3 9. Pada matriks-matriks tersebut berlaku hubungan G kali H sama dengan I. G kali H sama dengan I. Determinan G.
1 kali 2 dikurang 2 kali 5 sama dengan minus 8. Determinan H minus 1 kali 2 dikali 1 kali 1 sama dengan minus 3. Serta determinan I 1 kali 9 dikurang 5 kali minus 3 sama dengan 24. Kemudian didapatlah bahwasannya determinan matriks G nih, minus 8 itu didapat dari mana? Ayo. Tadi kan dikatakan bahwasanya G kali H sama dengan I. Nah, ini sudah ditetapkan dia. Jadi ini soal ini sudah diatur sedemikian rupa bahwasanya hasil kali G dengan H menghasilkan matriks I. Ini dia. Jadi G kali H sama dengan I. Udah. Jadi determinan G nilainya tadi berapa anak Ustadz? Iya, minus 8. Itu diperoleh dengan cara apa? Bisa kita peroleh dari determinan I dibagi determinan H. Paham ya? Determinan G, mencari determinan G bisa kita cari dengan menentukan hasil bagi determinan I dibagi dengan determinan H. Sebaliknya anak Ustadz, determinan H berapa tadi nilainya? Minus 3. Determinan H dapat kita tentukan hasilnya dengan cara apa? Didapat dari determinan I dibagi determinan G. Antum ingat nggak? Ini mirip dengan operasi perkalian pembagian, ya kan? Betul nggak? 2 kali 3 sama dengan 6. Maka menentukan 6 dibagi 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Menentukan 3, 6 bagi 2, iya kan? Tapi ini dia berlakunya untuk determinannya. Nah, kalau pada matriks berlakunya untuk determinannya. Jadi setelah antum tentukan determinannya, maka berlakulah sifat yang menyatakan bahwasannya determinan si G bisa diperoleh dari determinan I dibagi determinan H. Sebaliknya, mencari determinan H bisa diperoleh dengan cara apa? Determinan I dibagi determinan G. Antum bisa buktikan nanti, silahkan. Ya, antum datangkan misalkan, berikan 3 buah matriks, antum uji dia untuk menguji kebenarannya. Benar nggak ya Sat? Karena kan biasanya kalau kita sudah belajar itu timbul penasaran. Jadi antum buktikan. Baik. Berarti ini sifat ketiga, ya. Sifat keempat. Diketahui matriks J elemennya ini 2468, matriks K ini elemennya 1357, ya. 3 kali matriks J, ayo. Ini masih ingat gak antum? Ini perkalian apa dengan apa ini? Yo. Nah, perkalian skalar dengan matriks. Jangan lupa, perkalian itu ada perkalian skalar dengan matriks, ada perkalian matriks dengan matriks. Kalau perkalian skalar dengan matriks, antum nggak usah bingung, tinggal kalikan ke setiap elemen di dalamnya. Contoh, ini sedikit kita mengulang kembali, nggak apa-apa ya. Matriks J diberikan elemennya 2468. Kita ingin menentukan 3 kali J, berarti 3 dikali 2468. Kalikan aja ke setiap elemen dalamnya. 3 kali 2 6, 3 kali 4 12, 3 kali 6 18, 3 kali 8 24. Kemudian determinan dari 3J, kan 3J tadi dapat hasilnya ini kan? Determinan dari matriks 3J tadi diperoleh berapa? Ini 6 kali 24 dikurang 12 kali 18. Itu sama dengan anak Ustadz, itu sama dengan, ya, dengarkan. Itu sama dengan nilai, ya, 3 pangkat 2 dikali matriks J. 3 pangkat 2 dikali matriks J. Coba nanti silakan antum coba buktikan, ya. Sama. Contoh kedua ini coba perhatikan matriks K. Ordonya 2 kali 2 juga, ini elemennya 2K. 2K itu artinya perkalian skalar dengan matriks 2 dikali matriks K, maka dikalikan ke setiap elemen di dalamnya. 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 5 10, 2 kali 7 14. Ya kan? Maka determinan si 2K ini, determinan 2K ini, determinan 2K itu sama saja dengan 2 pangkat 2 dikali matriks K. 2 pangkat 2 kali matriks K. Baik.
2 pangkat 2 kali matriks K. Nah, jadi tergantung di sini berapa skalarnya anak Ustadz. Ya, kalau di sini skalarnya 3, berarti 3 pangkat 2 dikali determinan matriks J. Ya. Kalau dia di sini skalarnya 2, maka 2 pangkat 2 dikali matriks K, karena di sini matriks K, karena 2K. Berarti mencari determinan 2K itu bisa kita peroleh dengan cara apa? 2 pangkat 2 dikali determinan si K. Coba nanti antum buktikan. Coba tentukan determinan 2 kali 2K dengan hasil 2 pangkat 2 kali determinan K. Sama nggak hasilnya? Ah, itu dia. Coba. Baik. Ini sifat keberapa nah Ustaz? Sifat keempat. Oke. Jadi coba kita sedikit review ya, kita ulang, kita simpulkan. Jadi permasalahan sifat-sifat determinan matriks 2 kali 2 ya, yang pertama tadi dikatakan bahwasanya determinan A kali B sama dengan determinan B kali A. Jangan lupa, itu yang pertama. Jadi jika diberikan dua matriks, maka determinan dari perkalian matriks A kali B ataupun sebaliknya B kali A itu nilai determinannya sama. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, Nana Ustad, ini dia. Determinan matriks sebelum dan sesudah ditranspos adalah sama. Determinan matriks sebelum dan sesudah ditranspos adalah sama. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, jika diberikan 3 matriks, ya, jika diberikan 3 matriks, yang mana berlaku hubungan G kali H sama dengan I, maka untuk menentukan determinan matriks G bisa antum tentukan dengan cara determinan matriks I dibagi determinan matriks H. Begitu juga untuk menentukan determinan matriks H, antum bisa gunakan rumus determinan I dibagi determinan G. Nah, itu sifat ketiga. Sifat keempat apa tadi Anak Ustaz? Iya, ini dia. Jadi, jika diberikan sebuah matriks, kemudian kita tentukanlah perkalian skalar dengan sebuah matriks, bebas, antum mau pilih angka 2, ya, 3, minus 2 dan seterusnya, ya. Maka berlaku bahwasannya determinan dari hasil perkalian skalar dengan matriks itu, ya, ini 3J, determinan matriks 3J itu bisa kita tentukan atau bisa kita dapati juga dengan cara ini dia, 3 pangkat 2 dikali determinan matriks J. Ya, itu dia. Jadi begitu juga yang K ini, ya, yang K juga seperti itu. Jadi ingat, determinan matriks 3J sama dengan 3 pangkat 2 kali determinan matriks J. Oke, kalau Ustadz mau buat misalkan, ini misal 4L ada diberikan matriks L, misal ini misal. Jadi 4L, kita carilah perkalian skalar dengan matriks 4L, dapatlah misalkan hasilnya. Maka determinan 4L, determinan matriks 4L ini sama dengan siapa? Iya, 4 pangkat berapa? Pangkat berapa? Pangkat 2. 4 pangkat 2 dikali matriks dikali determinan matriks L. 4 pangkat 2 dikali determinan matriks L. Nanti antum bisa coba. Nanti antum silakan coba di rumah untuk menguji benar nggak sifat-sifat yang disampaikan pada materi hari ini. Antum uji sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga, sifat keempat. Tapi anak-anak Ustadz perlu diingat bahwasanya 4 sifat ini, ya, ini nggak bisa berlaku secara umum. Dia hanya untuk matriks yang berordo 2 kali 2. Makanya ini judulnya sifat-sifat determinan matriks 2 kali 2. Nah, nanti untuk 3 kali 3 mungkin berbeda lagi sifatnya. Ya, nanti kita akan pelajari nanti bagaimana sifat determinan matriks 3 kali 3. Jadi ini kita pelajari untuk determinan matriks 2 kali 2 dulu, ya.
Jadi Ustadz ingin antum coba di rumah, ya, coba dibuktikanlah keempat sifat-sifat tadi, sifat determinan matriks 2x2. Coba antum silakan datangkan contoh soal bebas. Antum silakan buat contoh bebas, buktikan keempat sifat tersebut benar atau tidak. Ya. Kemudian sebagai tugasnya, Ustadz ingin itu dia. Ustadz ingin antum rangkum, antum buat keempat sifat itu. Jadi sifat-sifat determinan matriks 2x2. Yang pertama apa sifatnya? Gini. Ya. Contoh. Yang kedua sifatnya apa? Gini. Contoh. Gitu dia. Sifat ketiga gini. Contohnya kasihkan juga. Sifat keempat seperti ini. Kasih contoh atau pembuktiannya. Jadi itu sebagai tugas kalian antum mencatat, ya. Ustadz ingin antum catat dengan rapi, ya, di buku antum. Ambil contoh bebas, silakan pilih matriksnya bebas, ya. Buatkan elemennya, buktikan keempat sifat itu di buku catatan antum. Jadi kali ini kita tidak berupa soal, ya, bukan soal latihan. Ustadz minta antum mencatat apa yang materi sudah Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Antum catat sehingga untuk bekal atau persiapan nanti untuk ujian, ya kan. Jadi catat dengan rapi sifat-sifat determinan matriks 2x2 judulnya, buat 4 poin itu kan, datangkan contoh atau pembuktiannya. Itu aja yang saya inginkan. Ya, usah tunggu latihan antum. Ya, syukron jazakumullah khairan kepada antum semua yang telah mengikuti pembelajaran Ustadz, telah mengerjakan latihan-latihan yang Ustadz instruksikan, ya. Dan Ustadz masih menunggu dengan senang hati para siswa kelas 12B yang belum melengkapi tugas-tugas yang telah kita lalui pada waktu yang kemarin. Jadi sudah beberapa kali nilai tugas itu akan Ustadz input ke daftar nilai, dan nilai tugas harian ini adalah nilai yang paling menentukan nilai rapat antum, ya. Oleh karena itu sebagaimana, ya, Ustadz inginkan antum mengerjakan, kerjakanlah anak-anak Ustadz, kerjakanlah, ya. Ustadz tunggu, ya, komitmennya. Ustadz tunggu kerjasama antum yang baik, ya. Ustadz minta kerjakan dengan rapi. Kalau Ustadz minta catat, kasih di buku catatan dengan rapi, di buku latihan buatkan juga dengan rapi. Jadi Ustadz sangat menginginkan kerjasama yang baik dari antum semua, ya. Ini semua untuk antum juga, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, ya. Ini untuk antum juga, karena kalau antum mengikuti arahan Ustadz, antum sekaligus mengulang pelajaran kembali. Dan insya Allah yakinlah keberkahan ilmu itu dengan mengikuti apa yang diinginkan gurunya ketika belajar. Mudah-mudahan antum, semoga Allah memberkahi ilmu antum. Taib, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustadz yang mungkin menyinggung perasaan antum, Ustadz mohon maaf. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Terus ulangi pelajaran yang sudah Ustadz berikan. Baik. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.